mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, lululantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang ke-97 ini didukung oleh para pelaku Jumali Jindra sebagai Kelana Jayansari, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriyono sebagai Dewi Ragil Kuning, Rifki sebagai Raja Kediri, Muriono sebagai Maisa Wulung, Diki sebagai Rekian Demung, Stefani sebagai Rekian Apati, Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Aku bahagia sekali hari ini, Dimas Ragil Kuning. Bahagia sekali. Bahagia? Apa yang membuat Kang Mas bahagia? Entahlah, sulit aku menjabarkannya. Aneh Kang Mas ini bahagia, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Aneh? Iya, memang aneh. Di dunia ini memang banyak keanehan yang tidak kita mengerti. Kadang kita tertawa-tawa tanpa tahu sebab musababnya. Kadang pula kita serasa ingin menangis, sedih, tapi tidak tahu apa yang membuat kita berduka. Aku tidak mengerti yang Kang Mas bicarakan. Nanti, suatu ketika pun kau akan mengerti. Bahwa hidup memang kadang sulit kita mengerti. Sulit kita paham. Kebahagiaan penobatan Raja Jenggala ternyata dirasakan pula oleh Panji Kudawanengpati. Kendati Panji Kudawanengpati sendiri tidak tahu penyebab kebahagiaan, namun sangat dirasakan. Barangkali semacam hubungan batin yang terjalin antara Jenggala dengan pribadi Panji Kudawanengpati. Dari Jenggala yang sedang menikmati kebahagiaannya atas penobatan rajanya yang baru. Kemudian di atas Sungai Berantas yang juga sedang merasakan kebahagiaan penobatan itu. Kini kita berpindah ke Kerajaan Kediri yang justru sedang sibuk mempersiapkan diri atas ancaman serangan Kerajaan Mentau. Salam ya Sang Prabu. Terimalah sembah dan hormat kami. Terima kasih. Terima kasih para pembantuku yang setia. Pagi ini, di hari yang cerah dan berbahagia ini, aku sengaja mengumpulkan para petinggi dan pejabat istana. Adalah untuk menyampaikan berita yang menggembirakan. Yakni bahwa Jenggala sekarang ini telah mempunyai dan mengangkat raja yang baru. Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Brajanata. Di samping membahas dan membicarakan tentang kerajaan Jenggala dengan raja barunya. Kesempatan ini pun kita akan membahas, mengulas mengenai ancaman serangan dari kerajaan Mentau. Dewi Sekartaji putriku sendiri nanti akan menyampaikan usulan atau saran guna mengantisipasi serangan Mentaun tersebut. Kira-kira apa? Kita memang tidak perlu takut atau khawatir atas ancaman Mentaun tersebut. Tetapi bukan berarti kita cukup tinggal berpangku tangan saja. Tidak, kita harus bersiap. Bersiaga secara langsung maupun tidak. Secara langsung artinya kita adakan latihan peperangan, kita kirim pasukan ke garis depan, kita latih para kawulo, rakyat yang ada di telatah-telatah perbatasan agar siap menghadapi segala kemungkinan. Nah, persiapan yang tidak langsung adalah perbekalan,
persenjataan, obat-obatan, dan tenaga cadangan. Pertama, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Maha Menteri Maesawulu. Silakan. Terima kasih, Paduka. Ingkang Jumeneng Noto Sri Baginda Maharaja Kadiri. Para yang mulia sekalian, kerabat istana, para petinggi, dan pejabat kerajaan. Menurut laporan para telik sandi yang dihimpun oleh Rekrian Kanuruhan, Rekrian Demung, Rekrian Apate, dan Rekrian Ronggo, didapat keterangan bahwa sekarang ini Raja Mentaun dari Selatan telah mengajak kerjasama para raja kecil yang ada di setiap kerajaan bawahan untuk angkat senjata, memberontak terhadap kita. Apa dan mengapa? Tentunya sudah jelas. Ingin menjadi penguasa tunggal. Penguasa yang berdiri sendiri di atas para raja kecil yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan kita. Kerajaan Kediri. Para raja kecil yang dapat diajak kerjasama itu antara lain dari daerah Telatah Barat, Wengker, Muratan, Murawari, dan Galuh. Tapi kita tidak perlu risau, saudara-saudara. Panik, takut, was-was, atau khawatir. Berikut ini akan disampaikan laporan oleh para rekrian yang didapatnya dari daerah atau telatah perbatasan. Silakan para rekrian yang terhormat. Hamba Rekrian Demung membawahi laskar pedang yang bertugas di telatah bagian selatan menyampaikan beberapa prajurit sandi berhasil memergoki adanya laskar tak dikenal, mendirikan tenda-tenda di hutan kaki Gunung Kelut antara Candi Palah Panataran sampai Candi Lawang Wentar. Mereka dari pasukan kerajaan bawahan mana tidak jelas dikenali. Kami tetap mengawasi mereka secara tersembunyi. Selanjutnya, Rekrian Kanuruhan. Hamba Rekrian Kanuruhan membawahi laskar berkuda yang bertugas di telatah bagian barat menyampaikan. Satuan-satuan laskar tak dikenal mulai berdatangan memasuki daerah-daerah perbatasan. Kurang jelas mereka dari mana dan hendak kemana. Tetapi yang pasti sekarang ini ada di wilayah antara lereng Gunung Wilis dan lembah tepian Sungai Brantas. Baik. Selanjutnya, Rekrian Apate. Hamba Rekrian Apate yang membawahi laskar panah memberitahukan. Kiranya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Rekrian Demung yang bertugas di telatah bagian selatan dan Rekrian Kanuruhan yang bertugas di telatah bagian barat. Hamba yang bertugas di telatah bagian utara pun menemukan hal serupa. Banyak pasukan tak dikenal tanpa tanda pengenal berdatangan ke wilayah perbatasan. Sementara ini hamba belum bertindak apa-apa karena mereka masih ada di luar wilayah kita. Baik. Kemudian Rekrian Ronggo, silakan. Terima kasih. Hamba Rekrian Rangga membawahi laskar tombak dan bertugas di telatah bagian timur. Hampir bisa dikatakan di bagian timur tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Pasukan dari laskar asing atau tak dikenal tidak hamba temui. Yang kadang dipergoki di sana adalah lalu lalang prajurit yang sulit dikenali dari mana. Mungkin kurir atau penyampai berita yang bekerja untuk musuh. Umumnya mereka bergerak malam hari, cepat dan tangkas dalam berkuda. Agaknya mereka memang terlatih untuk pekerjaannya itu. Terima kasih, Rekrian Ronggo. Demikianlah yang baru dapat digelar dalam sidang Dewan Sabta Prabu ini. Jadi, memang jelas bahwa Mentaun sedang mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyerbu Kediri. Hal ini jelas mengingat pasukan tak dikenal itu umumnya bersiaga di sepanjang daerah atau telatah yang berbatasan dengan kita. Demikianlah, Sri Baginda, yang bisa kami semua sampaikan dalam sidang Dewan Sabta Prabu ini. Terima kasih. Terima kasih, Maesawulu. Selaku Maha Menteri yang membawahi 4 pejabat rekrian. Masing-masing Rekrian Demung, Rekrian Kanuruhan, Rekrian Apate, dan Rekrian Ronggo. Baiklah, jelas sudah bagi kita bahwa persiapan dan kesiagaan sudah sepantasnya kita adakan. Persiapan perbekalan, persenjataan, dan obat-obatan. Kemudian kesiagaan para prajurit kita. Para kawulo di telatah perbatasan, baik laki maupun perempuan. Dan para ibu yang nantinya akan membantu di bidang cadangan pangan. Hamba Kanjeng Romo. Iya, Dewi Sekartaji putriku. Para yang mulia sekalian, Paman Maesawulung, Paman Rekrian, petinggi istana maupun pejabat kerajaan. Kiranya benarlah yang disampaikan Kanjeng Romo, bahwa kesiagaan
harus sedini sudah dapat kita adakan. Saya sendiri sudah memergoki langsung, bentrok maupun bertarung melawan mereka yang menamakan diri sebagai Satuan Laskar Tak Bernama. Mereka ada di mana-mana, sidang Dewan Sabta Prabu yang terhormat. Bahkan mereka tidak mengenal tempat, keadaan, maupun siapa yang dihadapi. Para kawulo yang berada di daerah terpencil menjadi sasaran keberingasannya. Memang, pada awalnya mereka dikirim ke Jenggala untuk mengacaukan jalannya upacara penobatan raja. Namun ada berita sampai di telinga kita. Ternyata tidak semua satuan berhasil menyusup masuk. Bahkan yang berhasil menerobos istana Jenggala pun ditangkal oleh Paman Bagus Agung Prawiro, mantan pimpinan laskar kita. Dan sekarang ini, barangkali mereka telah mengalihkan bentuk serangan dan penyusupannya ke kota Raja Daha ini. Saya percaya kekuatan mereka tidaklah kecil. Oleh sebab itu sudah saatnya kita siaga penuh. Dan untuk hal kesiagaan ini, saya telah memulainya dengan membentuk satuan laskar wanita. Juga saya telah membentuk satuan laskar pengemis kota raja, masing-masing dengan kegunaan dan tugasnya. Kegunaan laskar wanita adalah sebagai perisai akhir negeri. Dan tugasnya mempertahankan setiap jengkal tanah kerajaan dari jarahan tangan para durjana yang berniat menguasai Kediri. Dan kegunaan laskar pengemis kota raja adalah sebagai telik sandi atau mata-mata yang pasti luput dari perhatian mereka. Tugasnya mencari keterangan pihak musuh, baik tentang jumlah dan kekuatannya, maupun tentang posisi-posisi mereka yang strategis. Keberadaan para pengemis ini tentu tidak akan mengundang kecurigaan mereka. Para pengemis pastilah luput dari perhatian. Bersenjatakan sebuah tongkat, namun bila dicabut atau dilepas, tongkat itu adalah sebilah pedang pipih yang runcing kecil dan panjang. Laskar pengemis kota raja ini akan berada di mana-mana dan kemana-mana. Demikianlah sidang Dewan Sabta Prabu yang terhormat mengenai kesiagaan yang sudah saya awali. Pandoko, kita sudah akan diserang. Mereka telah menyiapkan pasukannya di sepanjang tepian sungai Berantas ini. Iya, hamba pun memperhatikannya, Gusti. Rupanya ada beberapa penyelam akan berenang mendekati kapal kita. Kemana Paman Gagak Seto dan Bandil Biru? Bukankah mereka seharusnya sudah siaga? Denayu, sebaiknya laskar wanita segera diberitahu agar bersiap. Ayo ke Pandoko. Sudah saatnya kita mencari keringat setelah istirahat beberapa hari. Baiklah, Gusti. Kapal yang ditumpangi Jayang Sari dan pengikutnya terus melaju. Demikian pula gerumbul semak di tepian sungai itu terus melaju seiring cepatnya kapal yang diikutinya. Di kerajaan Kediri pun telah diadakan persiapan guna menyongsong serbuan kerajaan Mentaun bersama para seterunya. Kelana Jayang Sari segera bersiap, begitu juga laskar lainnya. Perlahan malam merambat menaungi persada. Sungai Berantas sepi namun mencekam. Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega, menyebabkan sinarnya yang turun menerangi bumi hanya temaram dan samar-samar. Ragil kuning lalu turun dari geladak, masuk ke bawah, ke ruang kamar. Ada apa, Denayu? Dalam? Carilah perlindungan yang aman. Sebentar lagi mungkin peperangan akan dimulai. Oh alah, apa musuh sudah dekat? Sudahlah,
cari persembunyian yang aman. Di kapal seperti ini, mana ada persembunyian yang aman, Den Ayu? Di mana-mana juga sama. Terserah Mbok Emban saja. Pokoknya yang sekiranya aman. Di kolong meja, di dalam peti besar, atau di gentong kayu itu. Wah, Den Ayu ini bergurau saja. Badan segemuk hamba begini, mana bisa begitu, Den? Ya, sudah. Terserah Mbok Emban saja mau bersembunyi di mana. Pokoknya, saya sudah beritahu kalau sebentar lagi perang dimulai. Oh iya, Danar di mana, Mbok? Tadi ada di ruang ini kok. Danar! Danar! Hamba, Den Ayu. Hamba. Apa yang sedang kau kerjakan? Hamba, Den Ayu. Ini, Den Ayu. Ini, Den Ayu. Hamba sedang mengasah pedang. Bukankah musuh sudah kelihatan di depan mata? Bagus. Kau sudah siap membunuh rupanya. Tidak, Den Ayu. Hamba mengasahnya agar tidak berkarat. Itu saja. Rasanya kali ini kau terpaksa membunuh. Mengapa begitu, Den Ayu? Musuh yang kita hadapi sekarang bukan musuh yang kemarin-kemarin kita temui. Maksud Den Ayu? Mereka orang-orang yang biadab, pantang menyerah, dan lebih baik mati. Andai pun kau lukai dia seperti apapun, kalau nyawa masih di kandung badan, mereka tetap berusaha membunuhmu. Apakah musuh kita sekarang ini nekat-nekat? Ya, nekat dan keras kepala. Oh, Dewata Agung, berilah hambamu ini kekuatan untuk membunuh. Ya, meskipun hanya satu nyawa. Berilah hamba kekuatan untuk merajamnya. Semua sudah siap di tempatnya masing-masing? Sudah, Kakang. Tinggal menunggu perintah untuk menyerang. Benar, Kang. Anak buah saya juga tinggal menunggu perintah menyerang. Kucupa, laskar bagaimana? Siap. Mereka siaga di tempat masing-masing untuk berenang, menyelam, mendekati kapal itu. Sesuai dengan namamu, Kucupa, yang artinya berkecimpung di air. Maka tugas ini harus berhasil kau selesaikan. Siap, Kakang Tudung. Jangan panggil saya Kucupat jika saya tidak bisa bermain di air. Prabu Sewaka tentu akan senang dan bangga sekali melihat cara kerja kalian. Kalian pasti naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, dan upahmu akan dinaikkan juga. Tetapi bila gagal, leher kalian semua taruhannya. Wah. Palipir, jangan terlalu ke tengah sungai. Nanti diketahui oleh mereka. Sudahlah. Tugasku kan melipir-melipir tepian sungai sambil menunggu perintah dari Kang Tudung. Kau yang seharusnya berkecimpung di air malah jalan di pinggiran pasir. Ayo turunlah. Begitu tanda-tanda dari Kang Tudung datang, kau dan pasukanmu harus langsung nyebur dan menyelam berenang ke kapal itu. Tidak usah kau beritahu. Aku tahu kapan waktuku harus bergerak dan bertindak. Wah, begitu saja kau tersinggung. Jangan ikut campur. Ku lempar kau ke tengah sungai. Bisa mati tenggelam kau. Kau tidak bisa berenang, bukan? Ya, aku menyerah. Menyerah. Kau memang nomor wahid di air. Tetapi belum tentu kalau di darat. Kamu rupanya menantang. Sudah. Kalian ini sesama teman malah berkelahi. Musuh di depan hidung. Dengar, kalian boleh galak jika itu kalian lakukan pada musuh-musuhmu, lawanmu. Jangan sesama teman lantas kalian saling menikam, saling melibas. Orang macam apa kalian ini? Maaf, Kang. Aku kilaf, Kang. Iya, aku juga hilaf. Sekarang kau panggil aku Kakang. Apa kalian takut? Aku adukan pada Raja Sewaka. Hingga kalian panggil aku Kakang. Dasar orang tukang cari muka. Ayo, bersiaplah kalian. Bersiap. Baik, Kang. Baiklah. Dengan kecepatan yang sedang, kapal terus melaju membelah riak gelombang kecil Sungai Berantas. Kelana Jayang Sari dengan sikap waspada berdiri di anjungan. Kebo Pandogo dan Meimei berdiri mengamati keadaan di belakangnya. Malam terus melenggang dengan kesunyiannya. Suasana tegang terasa mencekam. Teman-teman, kalian perhatikan kapal sasaran kita itu. Nah, sebentar lagi mereka akan sampai di bendungan Kamalagian. Sesuai perintah Prabu Sewaka, giring kapal itu masuk ke dalam bendungan dengan hujan panah api. Ya. Setelah masuk ke bendungan, kita serang mereka habis-habisan. Mengerti? Ya. Tugas utama kita ialah membersihkan Sungai Berantas dari rintangan apapun juga, agar kapal lain
dapat melewati dengan bebas menuju Kadiri. Itulah tugas inti kita. Paham? Ya, paham. Siap. Baiklah. Jika semua sudah mengerti dan paham, kita tinggal menunggu perintah dari pimpinan kita, Kakang Tudung. Ayo bersiaplah di tempat kalian masing-masing. Tugas kita hanya terbatas pada pemberian bantuan. Bantuan obat-obatan bagi yang terluka, bantuan persenjataan bagi yang membutuhkan, bantuan makanan, sekaligus juga bantuan pasukan jika dibutuhkan dalam penyerangan. Kalian mengerti? Iya, mengerti. Jadi, sudah jelas bahwa pekerjaan kita tidaklah sepele atau ringan. Penuh tanggung jawab dan beresiko tinggi. Bagi yang takut atau ragu-ragu, sebaiknya tidak usah ikut dan pulang saja. Sebab ini adalah tugas hidup atau mati. Apakah kalian semua siap? Ya, kami siap. Kami siap. Bagus. Sekarang kembalilah ke pos masing-masing dan tunggu perintah. Kalian tahu apa yang menjadi tugas kita? Ya, tugas kita adalah berenang dengan menyelam menuju ke kapal itu. Tugas kita ialah mendekati kapal itu, naik ke atas geladaknya, lalu menurunkan sauh atau jangkarnya agar kapal berhenti di tempat. Agar kemudian kawan-kawan yang lain akan mudah menyerbu kapal itu. Kang Kucupak, di atas geladak tentu kita akan mendapat perlawanan. Jadi tidak mudah untuk menurunkan sauh begitu saja. Kalian prajurit bukan? Seorang prajurit akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, hidup dan mati. Jangan jadi prajurit kalau takut mati. Mengerti? Ya, kami mengerti. Lalu, bentuk penyergapan kita bagaimana? Ingat kawan-kawan, kita baru menyerang begitu kapal itu dihujani anak panah berapi oleh pasukannya Kang Palipir. Nah, hujan anak panah berapi itu serbuan panah berapi, penyergapan para penyelam kawakan, dan penyerangan pasukan perahu. Di belakangnya, menyusul pasukan Rupit yang memberi bantuan. Tampaknya kita akan mengalami serbuan besar-besaran. Adi Bandar Biru. Aku kira begitu, Kakang Garuda. Keadaan malam yang tenang namun tegang ini menyiratkan sesuatu yang bakal terjadi. Kita akan bertempur mati-matian di kapal ini. Sesuatu yang baru sekarang ini kita lakoni. Biasanya tidak bertempur di daratan. Perbedaannya di mana, Kakang? Antara bertempur di daratan dan di atas kapal. Hampir tidak ada perbedaan. Masing-masing tetap membutuhkan ketangguhan dan kegigihan. Perbedaannya hanya terletak pada bahwa kapal ini harus kita jadikan sebagai benteng pertahanan. Pengepungan sudah pasti akan terjadi. Akan tetapi benteng pertahanan ini cukup kuat untuk mengusir serbuan mereka. Gusti Cayang Sari pun tampaknya berjaga-jaga seperti kita, Kakang. Tengoklah di anjungan itu. Iya. Beliau mampu berdiri di anjungan itu selama 1 hari dan 1 malam tanpa bergerak sedikit pun. Di belakang beliau, Den Ayu Rage Kuning dan Yang Mulia Kedukan Bogo, serta Meme. Sudah berapa kali turun naik geladak hanya untuk makan dan minum. Tapi beliau tetap saja berdiri di sana tanpa bergeser sedikit pun. Kesaktian Gusti Cayang Sari tak akan ada yang mampu menandinginya, Kakang. Aku pernah melihat ketika beliau gusar dan murka. Saat pertama kali istrinya tidak ditemuinya di istana. Halaman istana porak-poranda. Pohon-pohon besar roboh, hangus terbakar.
Dinding-dinding tembok istana yang tinggi berguguran oleh pukulan sambar geledeknya. Iya, sambar geledeknya memang ampuh. Aku tak bisa membayangkan seandainya pukulan itu diarahkan pada orang yang menjadi lawannya, Kakang. Iya, saya. Waktu itu aku sedang tidak berjaga meronda. Tetapi sungguh pun aku tidak melihatnya secara langsung. Aku percaya keampuhan pukulan itu. Tetapi beliau tentu tidak akan menggunakan pukulan itu di sini, Kakang. Jelas tidak, Adi Bandil Biru. Bisa-bisa kapal berikut isinya terbakar habis karena pukulan itu. Tetapi andai pun pukulan andalan itu tidak beliau gunakan, masih ada andalan lain yang bisa beliau keluarkan. Ya, aku tahu itu, Adi Bandil Biru. Kabarnya ilmu pedang kembar yang beliau miliki akan semakin ampuh dan dahsyat bila berpasangan dengan Mei Mei. Benar Kakang. Itulah yang aku maksudkan. Ilmu pedang kembar warisan Bapak Wong almarhum, bekas pemilik kapal ini. Kabarnya ilmu itu dari tanah seberang, Kakang. Ya sudah, Ladi. Jangan membicarakan beliau terus. Mari kita meronda sekeliling kapal ini. Perintahkan juga para anak buah kita untuk tetap siaga penuh. Lengah berarti kehancuran dan kebinasaan. Baik, Kang. Mari. Malam lengang. Tapi suasana tegang terasa sekali. Benar, Kakang. Agaknya pertempuran besar akan segera kita temui. Mei. Ada apa, Kakang? Jika terpaksa sekali dan memaksa, apa boleh buat? Kita harus mengeluarkan ilmu pedang kembar yang kita miliki. Benar, Kakang. Aku pun berpendapat begitu. Bukan kesalahan kita jika terpaksa mengeluarkan ilmu warisan Bapak Wong almarhum. Kukira Bapak Wong di alam sana pun bisa mengerti dan memakluminya. Sekali pedang kembar dicabut dan terhunus, maka sekian puluh nyawa akan meregang. Iya, apa boleh buat? Daripada kapal ini mereka kuasai dan kita dikalahkan. Iya, Kakang. Benar. Aku setuju. Kalian adalah laskar wanita yang sudah berpengalaman beberapa kali terlibat peperangan. Kalian adalah laskar wanita yang pantang menyerah, terengginas, dan tangguh. Aku percaya kalian bisa mempertahankan kapal ini sampai tetes darah penghabisan. Iya, kita adalah pasukan lapis terakhir. Setelah pasukan di bawah pimpinan Paman Gagak Seto dan Paman Bandil Biru. Lapis pertama yang dipimpin Gagak Seto bertugas menghalau musuh yang berusaha naik ke atas kapal. Lapis kedua ialah pimpinan Paman Bandil Biru yang bertugas menghabisi musuh yang berhasil lolos dari sergapan Paman Gagak Seto. Dan kita sebagai lapis terakhir akan menghancur lumatkan mereka yang sombong karena berhasil lepas dari pertahanan pasukan Bandil Biru. Jadi musuh harus benar-benar kita habisi? Ya. Begitu berhadapan langsung dengan kita? Ya, jangan beri ampun. Jika mereka menyerah, takluk, dan minta diampuni? Tidak ada waktu untuk mengampuni dalam saat seperti itu. Ini pertarungan di atas kapal, lain dengan pertarungan di darat. Bunuh siapapun yang berhasil lolos dari pertahanan Paman Gagak Seto dan Paman Bandil Biru. Ingat, kita adalah lapis terakhir, lapis yang sangat menentukan. Kita memang pantang membunuh, tetapi kita juga pantang dibunuh. Sampai di sini, aku berharap kalian semua mengerti. Ya, saya mengerti. Baguslah, jika kalian semua mengerti dan paham. Karena perang kita di atas kapal ini semacam perang Bratayuda antara pihak Astina dan Amarta. Kapal ini nantinya akan banyak bertimbun bangkai, mayat-mayat, dan bau anyir darah. Nah, bersiaplah kalian. Malam berjalan terasa lama, lamban dan panjang sekali. Ketegangan menghinggapi mereka semua. Tidak saja dari pihak penyerang, tetapi juga pihak Kelana Jayeng Sari. Semua tegang menanti pagi. Apakah serangan tidak jadi dilaksanakan malam ini? Apakah keesokan harinya, pagi-pagi benar penyerangan baru akan dimulai? Semua bertanya-tanya. Mbak jadi takut, Tenayu. Kan sudah aku bilang, sembunyilah di tempat yang aman. Di kapal ini mana ada tempat yang aman? Ada saja. Itu tuh, di kolong dipan, di kolong kotak-kotak kayu besar, atau sembunyilah di dalam peti besar itu. Wah, sama saja, Tenayu. Kalau kapal ini terbakar, kotak kayu ataupun peti itu pasti akan terbakar pula. Percuma, sia-sia. Kalau begitu, kunci pintu ruangan ini rapat-rapat dan kuat. Iya. Timbuni depan pintu dengan segala macam barang. Meja kursi, kotak kayu, atau apa sajalah. Supaya kalau didorong dari luar, tidak mudah terbuka. Paham, Mbak? Iya, Tenayu, paham.
Berdoa sajalah supaya kita berhasil mengusir kaum durjana dari kapal ini. Hamba Tenayu. Kita tinggalkan ketegangan yang terjadi di sepanjang Sungai Berantas. Baik ketegangan di atas kapal maupun ketegangan para pengintai yang bersiap-siap untuk menyerang. Kini kita beralih sejenak ke Istana Kediri. Pada malam itu juga, ada pertemuan kecil di Balai Kaputren antara Kanjeng Romo, Ibunda Permaisuri, Dewi Sekartaji, dan Mahisa Wulung. Saya mohon maaf kepada Paman Mahisa Wulung selaku Maha Menteri sekaligus Menteri Pertahanan karena saya telah lancang mendahului wewenang Paman untuk membentuk satuan laskar wanita dan satuan laskar pengemis kota raja. Tidak mengapa, Gusti Putri. Justru hamba bangga, bahagia sekaligus terharu atas prakarsa Gusti Putri. Putriku, pamanmu Mahisa Wulung justru terbantu beban tugasnya dengan prakarsamu itu, Cahayu. Karena sebelumnya tidak terpikirkan akan penting dan perlunya kaum wanita terjun ke arena pertempuran membantu kaum pria. Ibundamu ini nyaris tak percaya, anakku. Semula ibunda kira ucapanmu itu hanya saran atau usul atau apa begitu. Nyatanya kau wujud nyatakan. Sungguh ibunda bangga, haru karena kau bisa membuktikan bahwa wanita tidak hanya cukup berpangku tangan di belakang suami sebagai konco wingking, tetapi justru wanita harus tampil setara kaum pria dan tidak hanya sekedar ngati saliro. Lalu sejauh apa persiapan yang sudah kau lakoni, anakku? Ampun Kanjeng Romo, laskar wanita tengah dilatih dan berlatih ulah kanuragan, ulah keprajuritan, dan ulah pernapasan. Sementara laskar pengemis kota raja sudah mulai disebarkan sebagai mata-mata ke segenap penjuru Kediri. Laskar pengemis ini sebelumnya memang telah dilatih oleh guru saya, Kiranupani, yang sebenarnya adalah para sesepuh mereka. Dalam waktu tidak lama, tentu mereka sudah bisa memberikan laporan hasil pekerjaannya. Demikian Kanjeng Romo, Ibunda Permaisuri, dan Paman Mahisa Wulung. Nah, saudara pendengar, berhasilkah penyergapan terhadap kapal Kelana Jayensari? Dan apa kiprah Dewi Sekartaji selanjutnya? Ikutilah pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.